Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersua di Naira Studio Podcasting di program Info Podcast Naira. Sebagaimana biasa kita setiap sore ya di hari Kamis dan Jumat sebenarnya kita hadir untuk live streaming di Facebook dan nanti juga siaran ulang akan ditampilkan di YouTube, ada juga di Instagram, ada juga kita di TikTok dan Spotify. Ya, channel-channel kita mohon kepada sahabat podcaster untuk tetap stay tune di sana. Jangan lupa like, subscribe, and share ya, video-video kami dan boleh juga diskusi dengan secara live atau juga secara offline ya pada saat video ini selesai ditayangkan. Baik, hari ini saya sendiri dan juga pastinya ada narasumber yang kita undang. Dan sore hari ini, sebagaimana biasa di setiap Jumat sore kita akan mengangkat tema-tema yang lagi panas, lagi viral, yang menurut kami layak untuk didiskusikan karena memang sekali lagi hasil diskusi ini harapannya memberikan edukasi ya, bukan hanya sekedar informasi, tapi juga edukasi agar kemudian kita bisa menilai suatu persoalan itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sebagaimana sore hari ini kami akan tampilkan dengan tema atau tajuk kami di sore hari ini. Operator mungkin bisa tampilkan di tayangan kita. Tema kita sore ini hari ini adalah ya pinjol masuk BUMN. Ada apa? Ya, ini temanya sore hari ini agak unik ya dan memang bisa dibilang adalah tema yang kita ambil tadi secara acak karena dari beberapa informasi yang disajikan oleh tim kita di belakang layar mengusulkan tema ini untuk diangkat dan kebetulan pada sore hari ini setelah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber kita ya, mungkin operator narasumber kita ada Ustadz Yusron Lambi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, menanti-nanti ya tadi dari setting kita alhamdulillah sudah bisa tampil dan kami juga mengingatkan para sahabat podcaster di luar sana untuk jangan sungkan-sungkan nih tanya-tanya langsung sama kita, diskusi dan terlibat langsung dalam diskusi ini dari sudut pandang Anda bagaimana persoalan ini dan akan dijawab oleh narasumber kami. Mudah-mudahan bisa dijawab ya, harapannya itu. Ya, tadi kita sudah sampaikan tema kita pinjol masuk BUMN. Ada apa gitu ya. Ini BUMN-nya masuk pinjol atau pegawainya nanti mesti kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah, ini pembahasan cukup menarik Ustadz karena kami pribadi tadi dari tim agak kaget juga gitu kan melihat kok bisa ya gitu sebuah badan BUMN, badan usaha milik negara itu terlibat aktivitas pinjol ya. Kalau orang ada bilang ojol, ini pinjol ya, pinjaman online dan angkanya lumayan gitu kan. Nah, maka dari itu untuk memperjelas fakta yang kita akan angkat pada sore hari ini, ya kami akan coba tayangkan ya di hadapan kita di layar kaca kita ini potongan video yang tadi kita anggap viral di salah satu platform media sosial. Ya mungkin operator bisa ditampilkan. Bayangin BUMN farmasi melakukan pinjol ya dan kerugiannya indikasi kerugian 299,477 miliar dan tadi dikonfirmasikan oleh dirutnya baru bulan Januari bahwa termasuk pinjol itu memang benar terjadi begitu. Nah, ini memperlihatkan bagaimana adanya holding farmasi menurut saya belum matang begitu sehingga kemudian dipaksakan tadi dikatakan juga oleh bisa dikelola dengan lebih baik ketika perspektifnya ada di dalam perspektif penyelenggaraan jaminan kesehatan BUMN farmasi
informasi melakukan pinjol ya, dan kerugiannya indikasi kerugian 299,477 miliar, dan tadi dikonfirmasikan oleh dirutnya baru bulan Januari bahwa termasuk pinjol itu memang benar terjadi begitu. Nah, ini memperlihatkan bagaimana adanya holding farmasi menurut saya belum matang begitu, sehingga kemudian dipaksakan tadi dikatakan juga oleh dirut holdingnya, yaitu dirut Bio Farma, bahwa terdapat beberapa kendala yang membutuhkan restrukturisasi ke depannya. Saya menekankan bahwa sebetulnya BUMN farmasi ini bisa dikelola dengan lebih baik ketika perspektifnya ada di dalam perspektif penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Baik, jadi Ustadz, sore hari ini kita bahas tentang topik ekonomi ya, di mana kok bisa, jadi pertanyaan orang bertanya-tanya ya, kok bisa gitu kan BUMN justru terlibat hutang atau pinjaman ke pinjaman online gitu. Kita nggak tahu tadi sebut nama pinjamannya, pinjolnya apa gitu kan, kalau nggak mau daftar juga namanya ini. Oh, sudah minta jangan sampai ya. Tapi yang jelas ini perkara yang unik kita rasa, dan sebenarnya segudang persoalan lain banyak sih yang menghimpit negeri ini. Makanya nanti di tengah-tengah perbincangan kita juga pengen nampilkan bagaimana sih sikap kritisnya masyarakat menilai persoalan tata kelola negara ini sehingga kok bisa gitu loh. Jadi ini kita juga angkat karena memang ada yang protes, bukan kita aja nih atau ikut-ikut, tapi memang faktanya masyarakat tuh komplain loh dengan perkara ini gitu kan. Ada menterinya ada gitu kan. Kecuali nggak ada menterinya lain cerita gitu kan. Seperti anak ayam kehilangan induk. Tapi ini menterinya ada, dan sering kita ngelihat menterinya itu aktif di beberapa event-event ya. Betul. Ya sering liburan sana kemari gitu kan. Makanya jadi pertanyaan juga bagi netizen dan sahabat podcaster pastinya terhadap perkara ini kok bisa gitu. Nah dari pena-pena ini kira-kira lah sekilas Ustadz menilai ada persoalan apa gitu loh. Tadi angkanya lumayan ya, 299 miliar. Nah, bukan kecil angkanya. Boleh dikomentar Ustadz, silahkan. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau kita mengikuti berita ini cukup menarik juga, dan istilahnya seperti melengkapi lah ya, melengkapi berbagai problem ya di negara kita ini. Jadi saya melihat ada satu tayangan di sebuah platform media sosial itu video ya. Jadi beliau mengangkat bahwa di negara kita ini listrik kita bayarnya tepat waktu, cash gitu ya. Tapi kok BUMN yang mengurusinya kok rugi gitu. Rugi, ya. Kemudian beli bahan bakarnya juga cash ya. Tapi kemudian juga rugi. Kemudian BUMN yang lainnya juga seperti itu gitu ya. Telepon ya. Nah sekarang ternyata di bidang kesehatan ternyata begitu juga itunya ya. Artinya sepertinya tidak ada hambatan dari sisi pembayaran masyarakat ya. Oleh karena itu di sini kita melihat artinya masyarakat nggak ngutang di situ Ustaz? Tidak mengutang gitu. Berarti di sini ada semacam kesalahan pengelolaan ya. Jadi saya coba cari tahu ya di media kenapa kemudian harus sampai berurusan dengan pinjaman online gitu ya. Dan jumlahnya juga cukup fantastis juga kan. Betul. Nah ternyata di salah satu media saya baca bahwa ternyata memang kesalahannya itu berawal ketika perusahaan yang berurusan pinjaman online tadi itu melakukan penjualan alat kesehatan ke suatu istilahnya pembeli mereka lah ya, buyer mereka itu yang sebenarnya tidak layak untuk secara keuangan untuk kemudian membayarnya. Akhirnya kemudian terjadi semacam gagal bayar. Nah, kemudian atau itu fiktif Ustaz? Nah itu di situ dia. Nah itu kemudian juga ada berita bahwa itu terjadi transaksi fiktif. Yang lalu kemudian untuk menutupi pembayarannya itu lalu kemudian mereka mencari pinjaman ya dari online ya salah satunya gitu. Nah itu yang kemudian yang terjadi ya. Tapi itu memang terkonfirmasi bahwa sebenarnya badannya itu atau orang-orang di dalamnya memang melakukan pinjaman online untuk menutupi defisit itu. Iya betul ya. Menurut salah satu sumbernya ya seperti itu. Nah itu yang kemudian terjadi. Nah, itu sehingga karena kan boleh dikata pinjaman online ini relatif mudah ininya ya. Iya, prosesnya dari sisi lebih mudah. Proses pencairannya gitu. Ya, kalau ada 100 orang mungkin bisa nutup gitu kan.
Nah itu yang terjadi sebenarnya. Baik, oke, menarik sekali nih ya kan kalau kita lihat problemnya cukup lengkap ya, atas bawah samping kanan kiri, ya menyempurnakan permasalahan kita. Nah, sebenarnya kalau ditinjau dari sisi Islam, sebenarnya BUMN ini ada nggak sih, Ustaz? Kalau kita sebutkan bahwa unit-unit pelayanan masyarakat itu harus dikelola secara profesional, maka memang negara itu bisa saja membentuk badan itu ya kan, karena kan memang harus dikelola secara profesional dan memang kalau dalam pandangan Islam yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak itu kan memang dikelola langsung oleh negara. Iya. Dan untuk mengelolanya ini maka dibentuklah unit-unit usaha gitu ya. Tapi memang orientasinya itu kalau untuk pelayanan masyarakat tidak berorientasi keuntungan. Nah, seperti dalam arti keuntungan dalam rangka keuntungannya dari masyarakat. Kalau keuntungannya itu dari penjualan keluar itu sah-sah saja ya, seperti itu. Oke, ada contoh Ustaz kira-kira yang memang mungkin bisa kita membuat ini nggak jadi nerawang gitu, nggak ngasal-ngasal bicara. Kira-kira dalam konsep negara Islam itu atau dalam proses peradaban Islam itu pernah nggak sih ada sebuah lembaga yang memang itu dikelola oleh negara dan kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan? Ya, kalau ini kan bicara tentang kesehatan ya. Betul. Nah, kalau bicara tentang kesehatan sebenarnya sejarah panjang ya. Kalau stabilnya sistem Islam itu kan boleh dikata dimulai dari masa Abbasiyah ya. Jadi kalau peradaban itu sudah mulai maju itu kan mulai dari Baghdad. Kalau di Damaskus itu boleh kata proses mulai membangun lah ya. Lalu kemudian ilmu itu mulai stabil berkembang itu mulai dari di Baghdad ya. Nah kita sampai sekarang tuh masih banyak peninggalan-peninggalan termasuk di Utsmaniyah itu banyaknya fasilitas-fasilitas kesehatan Turki ya. Yang kemudian itu menjadi tempat untuk merawat masyarakat, lalu kemudian disediakan fasilitas yang boleh dikatakan itu bagian daripada servisnya masyarakat kepada servisnya negara kepada masyarakat. Servisnya negara kepada masyarakat. Jadi betul-betul menjadi tempat untuk merawat orang yang sakit ya, seperti itu. Jadi disiapkan fasilitas yang murah bahkan gratis. Sampai kemudian masyarakat itu bisa pulih kembali. Jadi gitu. ini istilahnya Ustaz ambil analogi adalah fasilitas milik kesehatan punya negara yang itu mungkin apple to apple untuk contoh sebagai sebuah badan usaha milik negara tadi ya. Betul. Baik, oke. Nah berkaitan dengan tadi kasus di mana berita ini atau informasi ini terkuak tadi kan salah satu dari ya bisa dibilang public figure juga gitu kan dengan DPR ya kan ada rapat dengan DPR anggota dewan juga gitu kan. Nah sebenarnya sikap kritis masyarakat ya terkait dengan perkara ini kan ini gimana gitu loh, karena belakangan ini menjadi kesannya menjadi persoalan gitu kan. Sikap kritis masyarakat, bahkan kemarin kita sempat bahas itu terkait dengan undang-undang penyiaran, kemudian juga ada undang-undang dari Polri yang ya ujung-ujungnya sih kesannya mempersempit ruang bagi masyarakat yang melakukan kritis terhadap apa yang menjadi kebijakan oleh pemerintah. Betul. Nah, dalam pandangan Islam sendiri ini bagaimana fungsi masyarakat? Karena kan kalau dilihat dari level-levelnya itu sebenarnya ada sih lembaga yang memantau satu lembaga lain untuk sebagai bentuk tupoksinya kan sebagai sebuah kelembagaan di dalam negara itu sendiri. Iya, jadi memang kalau kita dudukkan misalnya BUMN ya. BUMN kan untuk menilai kinerjanya kalau dari sisi keuangan kan mereka memang ada pemeriksaan secara rutin ya oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, ya dan kasus ini muncul setelah pemeriksaan dari BPK kan, lalu kemudian itu dilaporkan ke DPR. Artinya secara kinerja ini bagus ya? Iya dari sisi itu, tapi kan juga itu sebenarnya tidak cukup ya. Karena apa? Karena itu hanya berada dalam ruangan tertutup ya. Artinya kalaupun itu terungkap hanya diketahui oleh BPK dan juga pihak perusahaan internal, lalu kemudian internal saja. Sementara ini kan lembaga yang akan melayani masyarakat ya. Oleh karena itu masyarakat juga perlu dilibatkan. Nah, pelibatannya itu kan tentu saja dengan cara masyarakat perlu tahu ya, betul nggak ini sudah sesuai dengan kinerjanya, lalu bekerja untuk melayani masyarakat dan seterusnya. Gitu. Apalagi masyarakat zaman now ya, yang apalagi dengan sekarang keterbukaan informasi artinya semua informasi itu bisa diakses gitu. Saking bisa diaksesnya kemarin data kependudukan nasional diretas sama hacker ya. Dan tidak bisa dipulihkan gitu.
Lanjut Ustaz, silakan. Ya, seperti itu. Jadi memang masyarakat itu perlu dilibatkan ya. Kenapa? Karena itu bagian daripada, sekali lagi karena mereka ini adalah lembaga publik ya kan, lembaga publik dan DPR sendiri kan juga dipilih oleh masyarakat ya. Lalu kemudian BUMN itu sendiri juga melayani masyarakat. Nah, oleh karena itu maka masyarakat perlu dilibatkan untuk istilahnya ini bagian daripada pertanggungjawaban secara publik dan moral gitu ya, seperti itu ke masyarakat. Baik Ustadz, mungkin untuk mewakili ya aspirasi masyarakat, kita boleh ngelihat nih, ini salah satu masyarakat yang atau netizen yang komplain ya terhadap case ini dan memang beliau posting di media sosial, kami rasa perlu dihadirkan untuk menyamakan persepsi dulu ya. Iya, benar. Silakan operator, pastikan audionya oke ya. Bikin orderan fiktif, terus titik GPS-nya pura-pura jalan pakai fake GPS, pura-pura pick up barang, pura-pura nganterin barang ke customer, terus dapat duit dari perusahaan karena udah nyelesain pesanan aja udah salah dan ada unsur pidananya. Lah ini, BUMN bikin order fiktif sampai 18-an miliar, kenapa didiemin? Total kerugian negara karena kelakuan anak buah dari bos BUMN ini nyampe 370-an miliar dari tahun 2000. Bikin orderan fiktif, terus titik GPS-nya pura-pura jalan pakai fake GPS, pura-pura pick up barang, pura-pura nganterin barang ke customer, terus dapat duit dari perusahaan karena udah nyelesain pesanan aja udah salah dan ada unsur pidananya. Lah ini, BUMN bikin order fiktif sampai 18-an miliar, kenapa didiemin? Total kerugian negara karena kelakuan anak buah dari bos BUMN ini nyampe 370-an miliar dari tahun 2020 sampai 2023. Dan yang lebih konyolnya, bisa-bisanya gitu loh naruh deposito pakai nama pribadi di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara sampai 36,5 miliar dan ngajuin pinjol sampai 69 miliar pakai nama karyawan untuk kepentingan pribadi. Terus ada trik bangsat lagi yang baru ketahuan. Indofarma bikin anak usaha namanya IGM. Nah, IGM ngejual barang ke Promedik. Karena Promedik ini nggak sanggup bayar, dia ngejual barang ke perusahaan fiktif. Disinilah piutangnya macet sampai 124 miliar. Dan masih banyak lagi kelakuan bang dari anak perusahaan BUMN sampai akhirnya negara jadi rugi 370-an miliar. Yang seharusnya yang ngawasin BUMN itu kan Kementerian BUMN. Terus siapa bos BUMN sekarang? Ngapain aja dia kerjanya? Kenapa hal kayak gini bisa lolos dari pengawasan? Dia itu ngejabat dari tahun 2019. Sedangkan kekacauan anak usaha BUMN terjadinya dari tahun 2020 sampai 2023. Selama 3 tahun itu dia kerjanya ngapain? Kalau emang nggak sanggup ngurusin BUMN, mundur sana. Jangan malah cengengesan sok-sokan kaget pas dengar temuan BPK. Dengan total kerugian negara sampai 370 miliar itu, siapa yang mau bayar? Dibayar pakai duit siapa? Pakai duit negara. Duit negara itu asalnya dari mana? Salah satunya dari rakyat yang diperes habis-habisan untuk ngebayar pajak. Beberapa teman gue yang kena PPh 21 dan masyarakat lain yang juga ikut kena PPh 21 kagak rela duit pemerasan pajaknya dipakai untuk ngebayar utang pribadi pakai nama anak perusahaan BUMN. Suruh dia sendiri yang bayar. Lu bayangin aja, orang yang punya penghasilan 500 juta ke atas dalam setahun itu dikenain PPh sampai 30%. Berarti dalam setahun itu ada satu orang yang dipotong 180-an juta buat pajak. Tinggal dikaliin berapa juta orang yang kena potong angka itu. Terus duitnya itu dipakai buat bayar utang pribadi anak perusahaan BUMN. Kagak rela. Kalau emang bos BUMN ini nggak bisa kerja, mending ngundurin diri. Apa lo? Bikin orderan fiktif, terus titik. Baik, ya lumayan panjang ya videonya, betul. tapi itu mewakili aspirasi loh. Betul, ya. Iya. Jadi kita bertanya ketika dia panjang sekali menjelaskan tentang bagaimana prosesnya tadi ya, seperti seorang ojol yang Ya, melakukan betul. orderan fiktif ya. Memudahkan kita mencerna ya. Mencernanya kan seperti itu. Iya. Jadi ini ialah yang terjadi di dalam problem salah satu anak perusahaan BUMN Iya, tadi betul, ya, ya. yang bergerak di bidang farmasi. Betul, Saya pikir Kak gitu kan. Iya, iya. Ternyata bukan gitu loh ya. Bukan. Nah, gimana ya? Apa wajar dong dia Ustaz komplain ya, karena ujung-ujungnya ketika ada masalah ini akhirnya nanti merembet kepada bagaimana kemudian negara dalam tanda kutip Menambah penghasilan lagi. menambah penghasilan lagi, menutupin perkara itu dari dana yang Pajak lagi diambil ya. dari masyarakat. Betul ya. Gitu loh. Iya. Iya, jadi memang masyarakat itu harus bersuara ya kan, karena bagaimanapun ini menyangkut tentang kepentingan
masyarakat ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kesehatan, tadi kan juga disebutkan bahwa banyak sih sebenarnya kasusnya, diantaranya itu adalah bagaimana itu melakukan penjualan atau pengadaan alat kesehatan ke suatu perusahaan yang kemudian itu tidak layak ya secara Ini dari sumber lain tadi ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian setelah gagal bayar itu lalu kemudian untuk menutupi itulah kemudian mereka mendirikan perusahaan yang tadi disebutkan itu, lalu untuk menutupinya dicarilah pinjaman dari luar. Sederhananya ini seolah-olah BUMN itu salah bayar gitu ya, bayarnya salah gitu ya, nggak gitu, tepat ya. Nggak tepat gitu, nah seperti itu. Nah ini memang ya akhirnya bisa nanti masuk, harus dilakukan penyelidikan oleh aparat yang berwenang gitu, karena kan sudah menyebabkan kerugian negara. Jadi tadi memang ya akhirnya nanti pada ujungnya masyarakat juga yang dikorbankan ya kan. Jadi banyaknya pemborosan uang negara, akhirnya kemudian negara kekurangan pemasukan negara yang menguap karena faktor kesalahan kinerja tadi ya. Kalau tidak kita sebut sebagai bagian daripada korupsi gitu ya. Seperti itu. Akhirnya kemudian menutupinya dengan menaikkan pajak tadi ya kan. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Agak harus mengelus dada lagi ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang masalah ini, belakangan ini kan banyak sekali Ustaz kasus-kasus korupsi yang terungkap ke permukaan. Betul, iya. Kayaknya KPK lagi giat-giatnya nih cari duit atau gimana sih sebenarnya? Apa komentar Ustaz? Ya, ini menunjukkan bahwa memang bobroknya itu semakin kelihatan ya. Jadi itu ya, bukan karena kinerja pemerintah justru ingin memperbaiki diri. Ya, di satu sisi bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan ya kan? Di satu sisi pemeriksaan itu harus dilakukan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ini tahun itu 2019 Ustaz. Ya, sebenarnya kalau hasil laporan pemeriksaan itu kan sebenarnya standar saja. Itu kan harus dilaporkan ke pihak yang ada di atasnya, lalu kemudian disalurkan ke beberapa pihak ya, termasuk tadi itu kan kemudian oleh pihak DPR setelah kemudian dilakukan rapat lalu kemudian terungkap ke publik gitu kan, seperti itu. Jadi memang begitulah kondisi negara kita sekarang ini ya, seperti itu. Jadi kalau kita flashback ke belakang ya, jadi memang BUMN ini itu sebenarnya kan diurus oleh orang-orang profesional sebenarnya. Kalau kita flashback ke belakang, banyak putra-putra negara ini yang sebenarnya cukup kompeten. Nah, tapi persoalannya kalau kita ulas ke berita-berita di media, BUMN ini kan seringkali dijadikan semacam tanda kutip sapi perahan ya. Sapi perahan terutama ketika sudah menjelang pesta pemilu ya, di mana partai-partai itu membutuhkan dana. Dan bisa kita lihat itu ada semacam tren ya. Jadi setiap kali menjelang pemilu ya, maka BUMN itu banyak berkasus itu. Seperti itu. Kenapa? Karena dan petinggi-petinggi BUMN itu biasanya disetting orang yang kemudian dekat dengan partai penguasa. Jadi memang akhirnya terjadi pergiliran saja. Jadi kalau partai penguasanya di tahun pemilu itu partai A, maka jajaran BUMN itu biasanya orang dekat dengan partai A ya. Nah, ketika partai A ini misalnya giliran kalah di periode berikutnya dikuasai oleh partai B, nanti jajaran BUMN itu juga dari partai B. Nah, dan mereka yang kemudian paling banyak itu jadikan sapi perahan ya, untuk kemudian menyiapkan dana-dana yang dibutuhkan. Dan itu sangat banyak informasinya yang bisa kita akses gitu ya. Sehingga akhirnya ya bisa kita lihat yang harusnya BUMN itu menghasilkan keuntungan ya. Kalau dalam pikiran sederhananya masyarakat itu kan kalau kita butuh bahan bakar, kayaknya pemainnya BUMN itu ya itu saja, dan kayaknya kita belinya cash aja. Tapi kenapa bisa rugi? Atau kita butuh listrik. Ini kok kita selama ini kalau telat bayar saja langsung pemutusan gitu. Nah, tapi kemudian kenapa laporannya rugi? Dan semuanya ya, jadi BUMN itu hampir seluruhnya merugi. Ya merugi laporannya gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan. Jadi rugi itu kenapa? Apakah karena kinerjanya buruk atau gimana gitu? Ya, baik. Saat kalau kita ngelihat tipikal netizen yang kritisnya luar biasa, emang boleh seperti itu? Menurut saya sih selama yang disampaikan itu adalah fakta, ya kan? Jadi itu adalah fakta. Ini mencerdaskan. Jadi saya lihat tadi cara menjelaskan dengan menganalogikan ada
apa namanya orderan fiktif ya kan. Setelah itu kemudian pembayarannya juga difiktifkan dan seterusnya. Itu memudahkan kita untuk memahami faktanya ya dengan kasus ini. Karena saya juga awalnya itu agak sulit juga mencerna apa hubungannya antara perusahaan farmasi dengan pinjaman online. Karena kan biasa pinjaman online itu kan pribadi lalu kok bisa ini? Nah ternyata setelah dipahami alurnya ya mirip tadi itu, ada orderan fiktif, kemudian orderan itu kemudian tidak bisa dibayar, akhirnya kemudian dicari pihak lain yang kemudian menalangi gitu orderan defisit tersebut. Tadi ya. Nah seperti itu, iya. Baik, ini antara kasihan dan prihatin juga ya dengan kondisi-kondisi itu. Baik, sekali lagi kami ingatkan kepada sahabat podcaster di luar sana, bagi Anda yang ingin ikut serta berkontribusi atau berdiskusi dengan kami pada sore hari ini, boleh kami tetap buka. Ini kita live-nya di Facebook ya. Di Facebook ya. Nah, di Facebook secara live, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mau diskusi silahkan bisa bertanya langsung di live chat kita ya, di kolom komentar kita, untuk bisa kami bacakan dan nanti insya Allah dijawab sama narasumber kita. Ya, baik Ustaz, kembali ke pertanyaan kami. Sebegitu hebatnya ya sebuah pinjol itu bisa masuk ke BUMN. Ini ada tren apa Ustaz? Kenapa ya kok sampai ya dari kemarin kita ngelihat juga kan problem banyak masyarakat yang bunuh diri karena terjerat pinjol segala macam kan, sampai terjadi terakhir itu terjadi pertengkaran ya pasangan suami istri segala macam ya terkait dengan pinjol. Iya, aparat. Iya. Jadi ini gimana ceritanya nih sekarang masyarakat ini? Ya ada sedikit agak sedikit sarkastik di media itu. Jadi anak-anak itu dikepung oleh game online ya, kemudian yang tua itu dengan judi online, nah kemudian perusahaan ini dengan pinjaman online gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di kasus perusahaan farmasi ini, itu kan sebenarnya saya menduga ini pihak yang yang membutuhkan dana ini yang kemudian kan mencari alternatif pinjaman. Nah, dia lihat pinjaman online ini yang lebih cepat, mekanismenya lebih cepat, lebih mudah gitu kan untuk kemudian dicairkan ya. Karena saya melihat pinjaman online ini lebih banyak menyasar kepada pribadi-pribadi ya kan, seperti itu. Karena ya biasanya kan aplikasi, kemudian plafon pinjamannya juga kan biasanya tidak dibuat besar. Betul. Tidak terlalu besar. Sementara kalau dia perusahaan, apalagi kalau pengadaan alat kesehatan sampai dengan puluhan atau ratusan miliar, ini kan risiko cukup tinggi gitu. Betul. Ya, risiko cukup tinggi, sehingga ya pasti intinya ya bagaimana pengambilan keputusannya sampai kemudian memberikan pinjaman ke perusahaan ini kan pasti sudah dipertimbangkan secara di dalam gitu. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Ya, kami coba pastikan dulu sahabat podcaster yang mungkin bisa gabung dan join di acara kita ini supaya nggak terlewatkan juga. Kita pastikan dulu sebentar. Ya, ada Yasmin Ananda, ini kayaknya ordal ini. Ada Teguh Imanuddin dan ada Nugraha Ramadan yang bergabung dengan kita. Kami sekali lagi masih mengundang Anda sekalian untuk ikut serta berpartisipasi dalam diskusi kita pada sore hari ini secara live ya. Mudah-mudahan diskusinya semakin hangat dan memang sekali lagi menjawab pertanyaan Anda yang selama ini belum bisa diungkapkan. Baik, kami kasih selingan. Jadi tadi sempat disenggol oleh narasumber kita. Ya, kami tadi ada titip pesan satu video kepada operator supaya bisa ditampilkan yang memang menjadi bagian dari problem yang kita hadapi sehari ini di tengah-tengah masyarakat. Yang uniknya ya kali ini yang terlibat justru adalah para penyelenggara aparatur negara ya. BUMN lagi. Boleh ditampilkan mungkin operator video yang tadi saya kirim terakhir? Yang lagi viral adalah pernyataan dari Ketua PPATK, ini Pusat Analisis Transaksi Keuangan, Saudara Ivan mengatakan ada lebih dari 1.000 anggota dewan, dia suka main judi online. Lah anggota dewan ini ya ada anggota DPR, ada anggota DPRD provinsi, juga ada anggota
yang lagi viral adalah pernyataan dari Ketua PPATK, ini Pusat Analisis Transaksi Keuangan. Saudara Ivan mengatakan ada lebih dari 1.000 anggota dewan, dia suka main judi online. Lah anggota dewan ini ya ada anggota DPR, ada anggota DPRD provinsi, juga ada anggota DPRD kabupaten kota. Berarti ini adalah seluruh Indonesia. Tentu berita ini sangat mengejutkan. Kenapa? Karena judi online itu tindak pidana. Yang kedua, kalau ini bicara wakil rakyat, tentu ini sungguh ironis. Ini bicara soal etika, ini bicara soal moral. Kalau warganya, kalau rakyatnya disuruh tidak boleh main judi online itu bikin sengsara, bikin orang melarat, bikin orang bangkrut. Lah, ternyata wakil rakyatnya justru suka main judi online. Padahal gaji yang mereka terima itu adalah uang rakyat, uang kita melalui pajak-pajak yang kita bayarkan. Oleh karenanya, saya menyerukan PPATK harus mengungkap nama-nama wakil rakyat yang suka main judi online. Setelah nama-nama terungkap, maka ini harus dilaporkan ke Badan Kehormatan supaya masing-masing lembaga perwakilan rakyat ini menghukum, memberhentikan dia sebagai anggota dewan. Juga partai pengusung, partai yang menempatkan dia di DPR, di DPRD, harus memecat dia sebagai anggota partai. Otomatis kalau dia dipecat, maka dia harus berhenti menjadi wakil rakyat. Ayo teman-teman, kalau kalian setuju, silahkan komen. Dan kalau kalian setuju, ayo kita viralkan konten ini supaya ada gerakan besar. Kita minta anggota dewan yang dia main judi online harus diberhentikan, harus dipecat, karena dia tidak layak menjadi wakil rakyat. Yang lagi viral adalah... Baik, Ustaz, kita sudah kembali ke layar utama. Benar, berarti kan yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata orang dewasanya justru judi online. Judi online. Ini gimana lagi nih, Ustaz? Ruwet sekali kelihatannya. Sekali ya. Apa yang salah nih, Ustaz? Silakan. Iya, berarti kan memang kalau sudah demikian ini berarti ada sesuatu yang salah dengan sistem ya. Jadi apa yang salah dengan sistem? Yang pertama itu mungkin kita mulai dari konsep hidup ya, pandangan hidup ya. Jadi hidup ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi ketika kita sekarang harus mengakui kita kan hidup dalam sistem demokrasi yang materialistik ya. Dengan sistem demokrasi yang materialistik, maka standar hidup itu dinilai dengan materi. Jadi orang itu dihormati karena materi. Maka kemudian yang muncul itu kan banyak flexing dan lain sebagainya ya. Nah itu semua kan membutuhkan dana. Akhirnya kemudian orang melakukan segala cara, yang penting tampil keren gitu, tampil wah dan tampil ada dananya. Atau maka agar mendapatkan respect tadi ya. Iya, akhirnya kemudian orang tidak lagi melihat unsur halal dan haram. Unsur tadi disebutkan ada etika ya kan, ada etika sebagai seorang pejabat negara, harusnya dia itu harus punya inilah ya, punya sesuatu yang kemudian bisa dihargai oleh masyarakat yang memilihnya. Akhirnya kemudian itu tidak dipedulikan lagi kan, yang penting dia bisa tampil memiliki sejumlah materi. Belum lagi bahwa anggota DPR itu kan selalu dikesankan sebagai wakil rakyat dan dia harus selalu siap untuk kemudian menyiapkan dana yang banyak ya. Jadi ketika ada acara dia harus pasang papan bunga, kemudian ada orang yang datang harus menyiapkan dana untuk amplop dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kalau kita lihat tidak seimbang dengan pemasukan atau anggaran yang disiapkan. Akhirnya kemudian harus menyiapkan
dana-dana yang apa. Maka yang tadi itu ketika kemudian judi itu menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan uang secara instan dan singkat ya kan. Meskipun juga gamblingnya cukup tinggi juga tentu, kan, ya. Belum tentu juga seperti itu. Akhirnya itu kemudian terjadi ya. Nah dampaknya itu bisa kita lihat nanti. Saya yakin nanti jumlah orang yang stres itu juga pasti akan meningkat ya, pasti akan meningkat seperti itu. Jadi ini saya melihat di situ ya. Yang pertama itu yaitu tadi cara pandang hidup itu. Nah, problemnya di situ ya. Problemnya di situ. Tapi tapi kita cukup bahas sampai di situ aja ya, karena betul. memang itu akan kita angkat pada tema yang lain Betul, misalnya ya. ya. Baik. Mudah-mudahan Siap. kasusnya bisa selesai sih. Artinya perkara itu cukup sampai di sini gitu ya, nggak berlanjut. Ya kita kembali tadi kepada pembahasan BUMN. Nah, tata kelola yang benar dan ideal dalam sebuah badan usaha milik negara agar kemudian manfaatnya itu bisa dirasakan. Nah, bisa kasih sampel Ustaz dalam konteks Islam itu seperti apa yang memang betul-betul menyentuh inti dari apa yang dilakukan sebuah pengelolaan negara yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya gitu. Iya. Yang pertama memang mindset dulu ya. Jadi mindset. Jadi ketika masyarakat itu berurusan dengan rakyatnya, ketika penguasa itu berurusan dengan rakyatnya, maka mindsetnya itu adalah penguasa sebagai, dalam Islam itu disebut sebagai riayah. Jadi riayah itu artinya ngemong ya, apa itu bahasa? Melayani masyarakatnya. Jadi pemerintah itu akan melihat rakyat ini seperti seorang ibu melayani anaknya. Okay. Nah, sehingga yang muncul itu adalah bagaimana memberikan pelayanan secara maksimal. Mindset itu adalah memberikan sebagai bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Nah, bukan seperti seorang penjual dengan konsumen. Ya, nah, itu yang saya pertanyakan kemarin ya. Ya. Jadi itu dulu yang harus dibenahi ya. Nah, itu dalam pandangan Islam seperti itu. Jadi kenapa? Karena dalam hadis itu disebutkan al-imamu ro'in. Jadi seorang imam itu adalah ro'in. Ro'in itu artinya orang yang kemudian mengurusi dengan kasih sayang. Nah, bukan seperti seorang penjual kepada konsumennya ya seperti itu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, Islam memandang bahwa pelayanan-pelayanan umum ya yang itu kemudian menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, maka negara itu memberikannya sebagai bentuk pelayanan dan dia dengan biaya yang murah bahkan gratis. Nah, itu cara pandangnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, lalu dari mana negara itu bisa mendapatkan biaya yang besar kan seperti itu? Karena kan itu juga butuh cost, butuh biaya untuk menyiapkan itu. Disinilah kemudian Islam itu memilah kepemilikan ya. Jadi Islam itu sudah menetapkan bahwa ada namanya kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dan ini masing-masing ada kaplingannya ya. Jadi misalnya ya menyangkut tentang hajat hidup orang banyak ya. Dalam hadis disebutkan an-nasu syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari. Jadi manusia itu berserikat dalam 3 sumber besar ya, sumber daya air, sumber daya energi dan sumber daya kehutanan gitu ya, seperti itu. Nah, itu semua kalau dimanfaatkan oleh negara itu akan memberikan penghasilan negara yang cukup besar. Sehingga seperti misalnya didirikanlah BUMN untuk farmasi ya. Sehingga kemudian ini ada sumber pemasukan dana yang besar, lalu kemudian bisa menghasilkan obat-obatan yang bisa murah. Nah, belum lagi sebenarnya Indonesia ini kan sangat kaya ya. Sangat kaya dengan obat-obatan alami, herbal gitu. Yang itu kemudian bisa kita pakai untuk kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya tapi kan kalau sekarang kita ada kenal tuh obat apa namanya yang murah itu? Generik. Iya, obat generik. Itu gimana? Ya porsinya belum menutupi kah dari yang harusnya didapat oleh masyarakat? Itu sebenarnya belum cukup karena kan generik itu biasanya itu untuk pengobatan dasar saja ya kan. Seperti itu. Tidak pada semua segmen pengobatan ya? Ya, tidak pada semua segmen pengobatan dan masyarakat itu kan sebenarnya harus ditingkatkan pelayanannya gitu kan, lebih dimanusiakan gitu, seperti itu sehingga bisa mendapatkan pelayanan maksimal dari negara gitu. Jadi sekarang kan fenomenanya itu di negara kita ini justru banyak orang yang berobat ke luar negeri gitu ya. Seperti itu. Dan itu juga katanya kemarin ketika kita cerita sama Prof Rida, salah satu yang jadi pertanyaan gitu, kenapa orang
banyak sakit, kemudian rumah sakit sebenarnya di Medan banyak, tapi Banyak. kenapa opsinya justru terbang ke Ineng Ineng atau misalnya Singapura, ya, betul, untuk iya. berobat? Itu jadi Iya. pertanyaan beliau juga sih memang. Betul ya. Baik. Oke Ustaz, kalau menurut pendapat Ustaz sendiri ini, di saat kondisi saat ini ya, yang realnya, Iya. berapa sih persentase kontribusi BUMN untuk kesejahteraan dan kestabilan ekonomi negara kita pada saat ini? Karena banyak sektor kan, BUMN nggak cuma satu kan, nggak cuma farmasi kan. Banyak ya, betul Nah, betul. kalau menurut sepemahaman atau penerawangan Ustaz kira-kira berapa persen sih kontribusi BUMN itu untuk mensejahterakan masyarakat saat ini? Kalau kontribusi untuk mensejahterakan ini perlu di apa dulu ya, ditilik dulu dari sudut pandang apa sekarang ini. Ya karena kebermanfaatannya kan, artinya Iya, itu kan betul. badan milik negara gitu Iya, loh. iya. Iya. Kalau BUMN itu kan sebenarnya cuma pelaksana tugas saja ya. Jadi kebijakan itu kan tetap ada di negaranya. Negara, kepala negara ya. Ya, jadi seperti misalnya anggap aja bahan bakar ya. Jadi bahan bakar itu kan yang melakukan eksploitasi, eksplorasi sampai kemudian refinasi sampai kemudian jadi bahan bakar, itu ada BUMN yang ditunjuk ya. Betul. Tapi kemudian keputusan untuk menaikkan harga atau tidak itu kan ada di tangan pemerintah ya, seperti Iya, itu. iya, Jadi iya. memang ini dua hal yang kemudian berbeda Iya, itunya. iya, iya, Jadi iya. kebijakan politiknya itu ada di pemerintah, kebijakan secara hitung-hitungan ekonomisnya ada di BUMN gitu. Nah, yang sekarang kali ini kan tidak. Jadi sekarang siapa yang nyetir gitu ya pertanyaannya ya? Iya, jadi ini sebenarnya sih kembali lagi kepada polisinya negara, seperti itu. Jadi Ya kalau anggaplah katakan dengan berganti-ganti kepemimpinan ini, menurut Ustadz ya, seberapa besar sih manfaat BUMN itu bagi masyarakat? Karena dari dulu ya kita dengar cerita sampai dengan sekarang, kalau yang namanya personnya ya pegawai BUMN itu kayaknya pekerjaannya wah, oh, apa ya nggak standar gitu katanya begitu kan. Artinya ngelihat alah nanti mending dikelola sama swasta sampai ada ucapan-ucapan seperti itu gitu kan. Dan itu entah fakta atau hanya sebatas opini dari masyarakat, tapi menganggap seolah-olah kalau sesuatu dikelola sama BUMN itu kayaknya kesannya kurang greget gitu loh. Ya. Kesannya begitu sih. Ya, betul. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu. kalau saya melihatnya itu lebih karena faktor memang dibuat jadi tidak maksimal gitu. Kalau saya melihat, kenapa? Karena kalau kita melihat BUMN itu kan ketika dipegang oleh orang-orang hebat, misalnya ya kita sebut merek saja dulu Telkom misalnya, ketika dipegang oleh Pak seperti Cacu Sudaryanto dulu kan sempat terkenal gitu, dia memiliki kinerja yang bagus sampai kemudian bisa membawa BUMN ini menjadi ya world class lah seperti itu. Tapi kemudian ujungnya mungkin juga ketika beliau sudah berbeda kebijakan dengan pemerintah akhirnya kemudian diganti gitu ya. Dan itu juga di perusahaan-perusahaan lain gitu kita mendapati banyak putra-putra terbaik yang bisa seperti itu. Nah cuma masalahnya memang seringkali BUMN ini kan dimasuki oleh kebijakan politik tadi. Seperti tadi itu yang seringkali menjadi sapi perahannya oleh partai politik ya kan yang menguasai pemerintahan ya seperti itu. Ya jadi kembali kepada top manajemen juga ya. Ya siapa yang kalau pegang ya. disebutkan manfaatnya pasti sangat bermanfaat ya kan. Jadi hampir seluruh kebutuhan kita ini kan dipenuhi oleh BUMN. Jadi kita ke dapur saja kita butuh gula itu kan dipenuhi oleh BUMN. Kita butuh minyak goreng itu kan BUMN juga, PTP dan sebagainya. Naik lagi ke bahan bakar, naik lagi ke tekstil dan lain sebagainya itu BUMN semua. Dan kalau kita lihat dahulu ya itu pernah memiliki kinerja yang sangat bagus ya kan. Sempat ya pada masanya ya. Pada masanya memiliki kinerja yang bagus. Nah, cuman itu tadi ini bercampur antara kepentingan politik gitu. Iya. Baik, sebentar. Ya, jadi unik ya. Artinya ini masyarakat juga harus tahu sebenarnya BUMN itu nggak sejelek yang dibayangkan ya. Pada faktanya tergantung top manajemen di atas siapa juga dan apakah terkontaminasi dengan kebijakan politik atau enggak. Ya, betul, ya. Faktanya pernah BUMN itu justru pada sistem kinerja dan outputnya juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak ya. Manfaatnya dirasain lah intinya. Sangat itu ya. dirasakan. Iya. Baik, Ustaz. Penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola aset negara nih hingga terjadi pelibatan pinjol yang justru untuk kepentingan pribadi. Iya. Nah, apa yang salah nih, Ustaz? Ya itu tadi saya setuju itu pengawasan ya. Jadi pengawasan. Jadi sebenarnya kan memang kalau kita bicara tentang
katakanlah ada fraud, ada kerugian dan lain sebagainya. Itu kan di sebuah perusahaan sudah ada namanya SOP. Ada namanya SOP. Jadi seseorang itu punya level-level jabatan dan juga tingkat kewenangan untuk mengambil kebijakan. Nah, kalau ini kemudian diawasi dan dievaluasi setiap saat, menurut saya ini tidak bisa sampai berlarut-larut kan. Apalagi bertahun-tahun tadi sampai bertahun-tahun, dan itu biasanya sejak awal sudah bisa mulai kelihatan. Nah, seperti apalagi kalau kemudian ada pemeriksaan secara berkala kan gitu. Jadi keuangannya itu kan diperiksa secara berkala, audit internal ada audit internal gitu. Dan itu sebenarnya sudah mulai kelihatan sejak itu. Jadi ini sebenarnya sekali lagi pengawasan dan juga ada semacam ketegasan lah gitu. Jadi itu tadi, makanya tadi saya juga setuju juga disebut kalau misalnya tadi tanggapan netizen tadi itu BUMN itu harusnya memang dikelola secara profesional, jangan bercampur dengan yang lain gitu. Ya, ini senada dengan apa yang kita ceritakan di awal ya. Iya, betul. Jadi memang pandangan negatif ya terkait dengan kinerja pengelolaan BUMN itu secara umum orang paham ya. Iya, betul. Ya. Punya maklumat yang sama begitu. Betul ya. Karena kan yang dikelola itu sesuatu yang pasti dibeli orang. Betul. Nah, sehingga kita itu tidak masuk akal memang kalau rugi. Iya, betul sekali, betul. Semua orang butuh bahan bakar, semua orang butuh gula kan, misalnya di PTP semua orang butuh obat ya semua. Dan itu kebutuhan harian ya seperti itu. Dan orang juga tidak ada yang belinya secara kredit kan, semuanya belinya cash bayarnya gitu. Cash ya. Sehingga memang tinggallah pengelolaan di dalamnya itu. Baik Ustadz, ini kita menanti-nanti. Operator mungkin bisa dipastikan apakah tidak ada pertanyaan dari sahabat podcaster sehingga sore hari ini? Kosong ya? Baik, oke. Tapi sudah hampir kurang lebih berapa sih? 46 menit kita berdiskusi. Ya sekali lagi kita mencoba tadi menyikapi atau menanggapi komentar netizen ya. Di media sosial yang memang ini merupakan, kalau saya katakan representatif lah, mewakili dari masyarakat terhadap fenomena yang kita hadapi. Banyak sekali nih Zat, fenomena-fenomena tadi kan sebagian besar kita ngelihat tadi berkaitan dengan ekonomi ya, problem-problem ekonomi yang seperti kita bahas kemarin waktu kita bahas tentang pajak untuk siapa itu ya, saya katakan di satu sisi masyarakat disuruh patuh bayar pajak kan, tapi di sisi lain pelaksana pemerintahan ini tidak amanah nggak amanah dan nggak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat gitu loh. Jadi siapa yang salah kan pertanyaannya itu. Masyarakatnya selalu diminta untuk bijak dan taat pajak ya. Orang bijak taat pajak gitu. Baik Ustaz, bisa disimpulkan mungkin dari diskusi kita pada sore hari ini apa yang perlu dihimbau kepada masyarakat pertama terkait mengkritisi perkara ini, dan apa pesan Ustaz untuk penyelenggara negara khususnya BUMN pada saat ini? Ya, yang pertama dari sisi fakta kondisi dulu ya. Jadi dari fakta kondisi ini jelas menunjukkan rusaknya negara ini ketika kita atur dengan sistem sekuler ya, jadi yang sangat jauh dari agama. Itu yang pertama. Jadi semakin hari semakin kelihatan bobroknya. Ya, apalagi ketika kita mendengar tadi bagaimana anggota DPR itu lebih dari 1.000 ya yang bermain judi online, itu semakin melengkapi keprihatinan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat ini memang sekarang apalagi dengan adanya media sosial itu semakin dimudahkan untuk kemudian lebih kritis lagi. Mengakses informasi data-data itu sangat mudah kita untuk kemudian akses sekarang untuk tahu bagaimana sih sebenarnya duduk persoalannya. Nah, oleh karena itu memang masyarakat ini kita himbau untuk lebih aktif lagi menyampaikan aspirasinya ya. Jadi menurut saya sih selama apa yang disampaikan itu benar, fakta itu memang itu hak kita kan, hak kita untuk kemudian bersuara. Kalau di dalam Islam menyampaikan kritik seperti ini adalah bentuk kepedulian, bahkan disebutkan sebagai afdolul jihad ya kan, jadi afdol sayyidus syuhada ya, jadi bahkan disetarakan dengan sayyidus syuhada, jadi pemimpinnya para syuhada itu kan Hamzah, jadi bersama para laki-laki yang kemudian dia itu berdiri di depan penguasa, lalu kemudian dia menasehatinya. Jadi ini penting ya. Kenapa? Karena ketika masyarakat itu sudah cuek dengan kondisi, maka ya semakin rusaklah kondisi negara kita. Maka diperlukan podcast seperti ini, diperlukan masyarakat yang kemudian bersuara di media sosial, apalagi semakin mudah kan, tinggal rekam video lalu kemudian upload di media sosial dan itu kemudian akan disebarkan oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, yang paling penting lagi sebenarnya kita sudah mulai harus berpikir nih ya,
Nah ini sebenarnya kerusakan ini apa sih sebenarnya solusinya? Iya, kan? betul. Nah sekarang sebenarnya masyarakat itu sudah mulai kita dekatkan dengan hal-hal yang sifatnya agama. Kalau dulu orang selalu bicara bahwa agama itu hanya bicara tentang ibadah. Kalau persoalan seperti ini itu jangan bicara, jangan kaitkan dengan agama ya, seperti itu. Nah sekarang semakin kelihatan kan bahwa kita itu sebenarnya butuh agama. Agama yang dimaksud di sini adalah tidak lain adalah Islam. Jadi Islam itu sebenarnya sudah memiliki aturan yang sangat jelas, komprehensif, termasuk mengatur bagaimana BUMN ini, ya kan? Jadi mulai dari membangun filosofi pelayanannya kepada masyarakat, bagaimana sampai kepada dari mana dananya itu diperoleh, sampai kemudian tata pengelolaannya, ya bagaimana tidak cuma ditekankan dari sisi amanah, tapi juga bagaimana secara praktek. Dan dikaitkan juga dengan tanggung jawab moral di dunia sampai dengan keselamatan di akhirat. Nah, seperti itu. Jadi pemanfaatannya jelas ya. Jelas seperti itu. Dan itu yang akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu closing statement dari Ustadz Yusran pada sore hari ini ya. Cukup ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyaknya kepada sahabat podcaster. Mungkin nanti Anda akan menyaksikan video ini di beberapa waktu ke depan karena akan kami tayangkan ulang di beberapa channel kami, ada di YouTube, ada juga di Twitter, ada juga di TikTok, ada kemudian juga di Facebook tadi ya, ada juga di Spotify. Nanti Anda boleh sih menyisipkan komentar ya setelah acara ini offline, dan kami akan coba nanti tetap menyalurkan pertanyaan ini ke narasumber kami. Siap, insyaallah. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya Ustadz Yusran, terima kasih Sama-sama, telah hadir di studio kita. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan masih bisa kita undang untuk mendiskusikan hal-hal baru, hal-hal terhangat yang mungkin butuh penyelesaian dan solusi secara Islami. Oke, saya Zen, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.